Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video yang masih berkaitan dengan penyusunan sebuah laporan. Jadi di sini untuk tips selanjutnya saya akan berbagi tentang bagaimana cara membuat sebuah daftar isi namun secara otomatis. Biasanya kalau laporannya tersusun atas berpuluh-puluh halaman, jika kita menggunakan daftar isi yang manual, maka akan cukup merepotkan. Nah, kita sekarang akan mencoba membuat yang otomatis. Cara yang pertama, kita misalkan mau masuk ke halaman judul, ini akan masukkan ke daftar isi, maka kita bisa ubah ke heading 1. Nah, di sini ya, kita bisa ubah stylenya. Oke, kalau di sini tadi berwarna apa ya? Biru mungkin ya, biru dongker, kita ubah otomatis atau warna hitam. Lalu kita ubah ke halaman judul di tengah misalkan. Kita bisa ke oke. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita ke daftar isi. Jadi daftar isi itu juga masuk di daftar isi juga. Kita buat di heading. Oke. Jadi ini ukuran hurufnya ini akan seragam. Tadi sudah diatur di 16. Oke ya, dan stylenya terus berwarna hitam. Selanjutnya kita masuk ke habis daftar isi itu, misalkan di sini ada daftar gambar, bolehlah daftar gambar ya, daftar kita ketik dulu. Nah, misalkan ini ada daftar gambar, kita bisa headingkan. Lalu ada pendahuluan, kita headingkan juga. Habis pendahuluan ada isi. Oke, di sini ada penutup. Oke, ini kalau misalkan kalian mau membuat ya di ukuran 14 juga silahkan, ini biar cepat aja. Jadi pada umumnya menggunakan ukuran 14 atau 12. Ini kita gunakan 16 biar kelihatan saja. Setelah itu apa yang harus kita lakukan setelah kita membuat heading di semua judul-judul utama? Jadi heading di sini adalah semacam babnya gitu atau judul utamanya. Nanti kalau mau membuat yang lebih detail lagi, kita bisa gunakan heading 2 dan seterusnya. Oke, di daftar isi kita bisa masuk ke insert, lalu kita ke bukan insert ya, preference, lalu kita membuat tabel konten. Mau membuat yang mana silahkan, sampling saja misalkan ini. Nah, di sini sudah ada halaman judul, itu ada di I1, daftar isi I2, daftar gambar I3, pendahuluan dan seterusnya. Dengan membuat daftar isi secara otomatis, maka kita akan memperoleh keuntungan jika ada perubahan pada bagian isi ataupun pendahuluan dan seterusnya, maka kita akan lebih mudah untuk mengupdate-nya. Misalkan ini ya, misalkan kita membuat tambahan ya, tambahan terlebih dahulu di pendahuluan. Kita pengen bikin subbabnya misalkan di pendahuluan. Nah, misalkan latar belakang, B tujuan. Nah, misalkan ini hanya misal ya. Jadi kalau misalkan latar belakang itu ada di halaman yang sama dengan pendahuluan, sedangkan tujuan ada di halaman yang berikutnya, maka kita bisa membuat ini headingnya heading 2. Kita bisa modify dulu. Kalau mau dimodify ukurannya misalkan 11 gitu ya, lalu kita misalkan 12, kita bikin hitam juga di sebelah sini. Oke, maka di tujuan kita juga bisa bikin heading 2. Ini kita bikin heading 2 ya. Ya, tinggal kita yang tadi belum adalah bagian ini. Oke. Yep. Nah, sekarang kita sudah punya tambahan ya. Tambahan daftar isi. Bagaimana kita memasukkan di sini? Maka tinggal kita klik
di sini update tabel atau bisa di sini. Kita coba ini ya, update tabel. Nah, di sini sudah muncul. Latar belakang ada di halaman 1 dan tujuan ada di halaman 2. Nah, secara otomatis jika halamannya bertambah maka dia akan bergeser. Oke, isinya apakah ada di halaman kedua? Isi di sini ada di halaman kedua. Oke, harusnya di bab yang berbeda, di halaman yang berbeda. Oke, berarti kalau mau ngupdate dari sini gimana? Ya di sini diklik update tabel. Misalkan mau update entry tabel juga boleh, nanti sama saja. Sekarang isi sudah ada di halaman ketiga. Demikian untuk membuat daftar isi secara otomatis. Kalian bisa mencoba terapkan pada laporan kalian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.